Di dunia olahraga profesional, puncak prestasi seringkali beriringan dengan puncak kekayaan. Namun, menjadi atlet terkaya sepanjang masa tidak hanya ditentukan oleh gaji di lapangan. Ini adalah kisah tentang bagaimana 8 bintang olahraga ini mengubah bakat, ketenaran, dan kerja keras menjadi kerajaan bisnis global dan status miliarder. Siapa saja mereka? Dan bagaimana mereka benar-benar mengumpulkan harta yang fantastis itu? Mari kita telusuri. Kita mulai dari yang sering dianggap sebagai atlet terkaya sepanjang masa, Michael Jordan. Meskipun karir bermainnya spektakuler, kekayaan Jordan yang mencapai status miliarder tidak sepenuhnya berasal dari gaji NBA. Kekuatan intinya adalah kemitraan yang tak tertandingi dengan Nike, melahirkan merek Jordan yang kini bernilai miliaran. Jordan adalah cetak biru atlet pengusaha. Ia membuktikan bahwa kepemilikan saham dan royalti abadi jauh lebih kuat daripada gaji tertinggi sekalipun. Jordan tidak hanya menjual sepatu, dia menciptakan sebuah subkultur. Brand Jordan sekarang beroperasi hampir sebagai entitasnya sendiri di bawah Nike, dengan koleksi dari ujung rambut sampai ujung kaki dan bahkan mensponsori atlet dan tim lain. Ini adalah tingkat pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekayaannya juga tumbuh dari kepemilikan mayoritas tim NBA Charlotte Hornets yang ia beli pada tahun 2010 dan dijual pada tahun 2023 dengan keuntungan besar. Ini menunjukkan visinya yang jauh ke depan, dari ikon budaya menjadi pemilik tim yang cerdas secara finansial. Berikutnya, di lapangan golf ada Tiger Woods. Selama 2 dekade, Woods adalah wajah pemasaran global. Dominasinya di sirkuit PGA menjadikannya magnet bagi brand-brand mewah. Kekayaannya yang menjadikannya salah satu atlet pertama yang mencapai kekayaan bersih miliaran dolar, didominasi oleh kontrak jangka panjang yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan raksasa seperti Nike dan Gatorade. Tiger mengubah ekonomi golf. Sebelum dia, golf adalah olahraga yang lebih tua dan kurang menarik bagi pengiklan massal. Kehadiran Woods dengan karisma dan kemenangannya yang dramatis membawa jutaan penonton baru dan membuat golf menjadi tontonan utama di televisi. Perusahaan rela membayar mahal untuk bisa diasosiasikan dengannya. Kontraknya dengan Nike, yang dimulai saat ia menjadi profesional, adalah salah satu yang paling menguntungkan dalam sejarah. Lebih dari sekadar memakai logo, ia adalah Nike Golf. Selain endorsement, ia juga membangun bisnis desain lapangan golf dan berbagai usaha lain yang menambah pundi-pundinya. Beralih ke sepak bola, kita memiliki 2 superstar yang bersaing ketat dalam hal gaji dan popularitas, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kedua pesepak bola ini tidak hanya meraih kontrak bermain tertinggi dalam sejarah olahraga, tetapi juga membangun merek pribadi yang sangat kuat. Merek CR7 milik Ronaldo dan kekuatan endorsement global Messi melalui media sosial menjangkau miliaran penggemar. Bagi mereka, lapangan hijau adalah panggung, tetapi media sosial dan iklan adalah sumber uang abadi. Ronaldo secara aktif membangun kerajaan bisnisnya di bawah merek CR7 yang mencakup pakaian, parfum, hotel, dan pusat kebugaran. Dia sangat sadar akan citra dan jangkauannya, menjadikannya atlet dengan pengikut media sosial terbanyak di dunia, sebuah aset yang sangat bernilai bagi pengiklan. Di sisi lain, Messi, meskipun lebih pendiam, memiliki daya tarik global yang setara. Kontrak seumur hidupnya dengan Adidas adalah pilar kekayaannya, ditambah dengan kemitraan dengan Pepsi dan baru-baru ini kepindahannya ke Inter Miami yang juga melibatkan kesepakatan bagi hasil dengan Apple dan Adidas. Dari NBA kita melihat LeBron James. LeBron mewakili generasi atlet modern yang cerdas dalam berinvestasi. Ia tidak hanya mendapatkan gaji fantastis, tetapi ia juga berinvestasi secara agresif di berbagai usaha, termasuk kepemilikan saham di tim bisbol dan bisnis makanan. Ia adalah salah satu atlet yang berhasil mencapai status miliarder saat masih aktif bermain, menunjukkan transisi dari atlet murni menjadi CEO. LeBron dan rekan bisnisnya, Maverick Carter, mendirikan Spring Hill Company, sebuah perusahaan hiburan yang memproduksi film dan acara TV. Ia juga merupakan investor awal di Blaze Pizza, yang kini telah berkembang menjadi salah satu jaringan pizza dengan pertumbuhan tercepat. Kepemilikan saham minoritasnya di Liverpool FC melalui Fenway Sports Group juga terbukti
terbukti sangat menguntungkan. LeBron tidak menunggu pensiun untuk membangun kerajaannya. Dia membangunnya secara paralel dengan karir basketnya, menciptakan model baru bagi atlet generasi berikutnya. Di ring tinju, kita temui Floyd Money Mayweather Jr. Ia memiliki pendekatan yang unik. Kekayaan fantastisnya sebagian besar didapat dari mengendalikan promosinya sendiri. Strategi pay-per-view atau PPV yang ia jalankan menghasilkan ratusan juta dolar dari satu malam pertarungan saja. Ia adalah master monetisasi pertarungan yang berhasil menjaga sebagian besar keuntungan untuk dirinya sendiri. Mayweather mematahkan model tinju tradisional di mana promotor mengambil bagian terbesar dari pendapatan. Dengan mendirikan Mayweather Promotions, ia menjadi promotornya sendiri. Ini berarti ia menanggung risiko finansial, tetapi juga menuai imbalan terbesar. Pertarungannya melawan Manny Pacquiao dan Conor McGregor adalah dua acara PPV paling menguntungkan dalam sejarah, menghasilkan pendapatan lebih dari 1 miliar dolar secara gabungan. Floyd dengan sengaja membangun persona Money yang flamboyan, yang meskipun kontroversial, terbukti sangat efektif dalam menjual pertarungan. Dia tahu bahwa orang akan membayar untuk melihatnya menang, atau bahkan berharap melihatnya kalah. Di lapangan tenis, ada Roger Federer. Federer mungkin tidak memiliki gaji tunggal sebesar pesepak bola atau pebasket, tetapi ia dikenal memiliki portofolio endorsement paling berkelas, elegan, dan beragam di dunia olahraga. Citra dirinya yang bersih, berkelas, dan profesional menarik kontrak jangka panjang dari merek-merek mewah seperti Rolex dan Mercedes-Benz, menjadikannya ikon endorsement sejati. Daya tarik Federer melampaui demografi. Dia populer di seluruh dunia, dan citranya yang konsisten sebagai seorang juara yang rendah hati dan seorang pria keluarga membuatnya menjadi juru bicara yang ideal. Kontrak 10 tahun senilai 300 juta dolar dengan Uniqlo yang ia tanda tangani menjelang akhir karirnya menunjukkan nilai mereknya yang abadi bahkan tanpa harus aktif bermain. Dia juga memiliki saham di perusahaan sepatu lari Swiss On Running yang IPO-nya membuatnya jauh lebih kaya. Federer adalah bukti bahwa keanggunan dan konsistensi dapat menjadi aset komersial yang luar biasa kuat. Terakhir, kita harus menyebut Michael Schumacher. Legenda Formula 1 ini adalah salah satu atlet motorsport pertama yang menuntut dan mendapatkan gaji yang sangat besar, membuka jalan bagi kontrak superstar di F1. Ditambah dengan kesepakatan komersial dari merek otomotif dan jam tangan mewah, ia mengukuhkan kekayaan yang luar biasa. Pada puncak kejayaannya bersama Ferrari, Schumacher dilaporkan sebagai salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia, hanya dari gaji dan bonus kemenangan. Dominasinya yang hampir total di lintasan selama bertahun-tahun membuatnya menjadi ikon global. Kemitraannya dengan merek-merek seperti Shell, Vodafone, dan Omega sangat menguntungkan. Schumacher menetapkan standar baru untuk potensi penghasilan seorang pembalap F1, menunjukkan bahwa bintang motorsport bisa memiliki daya tarik komersial yang setara dengan atlet dari olahraga yang lebih populer secara global. 8 nama ini dari berbagai disiplin olahraga berbagi satu kesamaan penting. Mereka melihat olahraga bukan sekadar karir, tetapi sebagai landasan peluncuran menuju kerajaan bisnis global. Mereka membuktikan bahwa popularitas, manajemen merek yang cerdas, dan diversifikasi investasi adalah kunci untuk mempertahankan dan melipat gandakan kekayaan, seringkali jauh setelah mereka menggantung sepatu mereka. Mereka bukan sekadar atlet, mereka adalah konglomerat. Mereka mengubah aturan main, tidak hanya di dalam arena, tetapi juga di dunia bisnis, meninggalkan warisan yang akan dipelajari oleh generasi atlet mendatang. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa bakat luar biasa adalah awal, tetapi visi bisnis yang tajam adalah apa yang menciptakan kekayaan legendaris. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak konten menarik seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.